Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia? Beragam bencana dapat terjadi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah. Kini, Brebes adalah salah satu wilayah yang sedang menghadapi bencana tanah bergerak. Tanpa kesiapsiagaan, dampaknya bisa meluas dan membahayakan kehidupan. Mitigasi adalah kunci keselamatan. Pergerakan tanah di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Bencana tanah bergerak di Brebes. Rumah terdampak dan pengungsi akibat tanah bergerak di Kabupaten Brebes. Pergerakan tanah di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Pada Kamis 17 April tahun 2025 lalu, telah terjadi bencana tanah bergerak di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Bencana ini masih terus meluas hingga tanggal 24 April tahun 2025 dan telah merusak ratusan rumah warga hingga membuat warga harus mengungsi ke tempat yang aman. Tanah bergerak merupakan peristiwa di mana lapisan tanah berpindah dari posisi asalnya. Bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan. Peristiwa yang terjadi di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes bukanlah peristiwa yang pertama kali. Selama 5 tahun terakhir, telah terjadi bencana tanah bergerak berulang kali di Kabupaten Brebes. Setahun sebelumnya, pada tahun 2024, Desa Mandala, Kecamatan Sirampok juga mengalami peristiwa pergerakan tanah serupa. Lebih dari 100 rumah terdampak dan ratusan warga terpaksa mengungsi untuk menghindari risiko yang lebih besar. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, pada tahun 2023, pergerakan tanah juga tercatat di Desa Citimbang, Kecamatan Salem, yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Rentetan kejadian ini seolah membentuk pola berulang mempertegas bahwa Brebes merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tanah bergerak yang tinggi, mengingatkan kita akan pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bersama. Faktor penyebab peristiwa ini diantaranya curah hujan tinggi. Ketika hujan deras turun dalam waktu yang lama dan intensitas tinggi, air hujan meresap ke dalam retakan tanah dan meningkatkan tekanan air pori. Peristiwa ini menyebabkan partikel tanah kehilangan kekuatannya sehingga rawan terjadi pergerakan dalam tanah. Yang kedua adalah jenis tanah dan batuan. Jenis tanah berpasir lepas atau tanah lempung lebih rentan mengalami pergerakan dibandingkan tanah yang padat. Tanah yang tidak stabil juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pada kasus ini. Selanjutnya adalah pemukiman pada lereng. Tanah pemukiman yang terletak pada daerah pegunungan lebih rentan bergerak karena adanya gaya gravitasi yang menarik massa tanah ke arah bawah. Yang terakhir adalah erosi. Ketika tanah mengalami erosi atau pengikisan, partikel tanah akan memisahkan diri satu sama lain yang dapat meningkatkan risiko longsor atau pergerakan tanah. Selanjutnya, bencana tanah bergerak mengakibatkan berbagai dampak di bidang kehidupan. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Cedera fisik ringan hingga berat akibat tertimpa material bangunan atau jatuh umumnya dapat terjadi dalam peristiwa tanah bergerak. Namun, pada peristiwa Brebes kemarin tidak ditemukan satupun korban jiwa yang mengalami cedera fisik. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis, yakni dalam wujud rasa trauma atau ketakutan. Yang kedua adalah dampak sosial dan ekonomi. Pertama, akses jalan terputus mengakibatkan produktivitas masyarakat menurun. Kemudian, sebanyak 383 warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan sekolah tidak bisa dipakai sehingga proses belajar mengajar terhenti. Peristiwa tanah bergerak juga mengakibatkan dampak berupa kerusakan bangunan di mana pada peristiwa Brebes kemarin, 114 unit rumah warga mengalami kondisi rusak berat. Kemudian, terdapat kerusakan jalan serta 3 fasilitas umum dan 2 fasilitas pendidikan rusak. Sekarang, saatnya kita bahas mengenai upaya mitigasi. Secara struktural,
Pertama, mitigasi dapat dilakukan dengan pembuatan struktur stabilitas lereng, kemudian mengatur drainase air dengan memastikan pipa saluran air rumah tidak bocor atau membuat lubang di tembok penahan. Kemudian, melestarikan vegetasi berakar kuat. Semak-semak sebagai tanaman berakar kuat bisa ditanam di bagian atas lereng. Tanaman ini menahan tanah agar tidak mudah longsor. Kemudian, untuk daerah yang rawan, kita juga bisa memasang alat peringatan dini seperti crack meter. Alat ini bisa memberitahu jika tanah mulai bergerak. Poin selanjutnya adalah mitigasi non-struktural. Yang pertama, mengadakan pelatihan rutin tentang tanda-tanda awal tanah bergerak, seperti retakan, pohon miring, saluran air berubah, dan evakuasi cepat. Penerapan regulasi yang mengatur pembangunan rumah, jalan, atau fasilitas berat di zona yang sudah dinyatakan rawan dan relokasi untuk wilayah rawan yang benar-benar tidak layak huni. Terakhir adalah penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan. Terima kasih telah menonton video mengenai manajemen bencana tanah bergeser di Kabupaten Brebes. Kami berharap video ini dapat memberikan informasi dan wawasan seputar manajemen bencana, serta memotivasi untuk berpikir kritis mencari solusi bagi bencana. Sampai jumpa kembali.